PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nuraisa, guru di SMP Negeri 5 Angkora Timur, Parangtribuan, Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan uji kinerja UKM PPG, yaitu praktek pembelajaran secara luring. Ini pendaftaran UKIN saya. Ahmad Rifai, Alfi Syafri, Ardiansa, Aulia, Chandra Wijaya, Diana Lestari, Glenn Renaldi, Henry Yusuf, Rizky Dostan, Saskia, Sri Fatima, Yandi Fahmi, Yogi Fahrul, Yusifa, Zuhri Ahmad Putra. Ada yang belum dipanggil namanya? Siapa namanya? Baik. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Baik, oke. Bu, mulai dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya sudah dibuka semua? Sudah siap? Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran kita, yaitu mengenai tentang kegiatan ekonomi. Tetapi sekarang kita akan memasuki pelajaran kita, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi, Ibu akan menyampaikan pelajaran yang sudah lewat. Apakah anak kami masih mengingat, yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang mana kelangkaan dan kebutuhan manusia ini adalah permasalahan dalam kehidupan manusia, seperti kebutuhan apa aja itu, apa itu yang maksud dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. Iya, maksud dari kebutuhan. Nah, di dalam kebutuhan juga ada beberapa macam jenis. Apa aja? Yang pertama, siapa yang tahu? Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatnya. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier.
Iya. Yang kedua, siapa yang tahu tunjuk tangan? Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaan, yaitu A. Kebutuhan sekarang, B. Kebutuhan yang akan datang. Iya. Yang ketiga, siapa yang tahu? Iya. Macam-macam kebutuhan menurut C. 1. Kebutuhan individu, 2. Kebutuhan kelompok. Iya, benar. Itulah dari jenis-jenis macam kebutuhan. Alhamdulillah anak kami masih menguasai mengenai kebutuhan atau kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang baru atau materi yang baru, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Maka baik, sekarang kita memulai pelajaran kita atau masuk ke pelajaran yang baru atau materi yang baru, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Nah, di mana tujuan pembelajaran yaitu melalui diskusi peserta didik memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab dengan baik. Dan yang kedua, pengetahuan. Itu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kegiatan produksi dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kegiatan distribusi dengan benar. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi dengan benar. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu keterampilan, yaitu peserta didik mampu membuat laporan singkat hasil diskusi kelompok tentang kegiatan ekonomi dengan benar. Itulah dari tujuan pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke materi pelajaran kita, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar orang yang sedang apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ayo, kamu. Iya, yang kedua siapa? Iya, siapa namanya? Ayo. Iya, gambar sedang apa? Orang sedang panen. Iya, yang ketiga siapa yang tahu? Iya. Iya, itu adalah kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Kegiatan ekonomi apa? Ya. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Di mana kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa bisa dikatakan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Karena apabila kita melakukan suatu kegiatan, maka kita akan menghasilkan segala sesuatu yang kita inginkan. Makanya dikatakan dengan kegiatan ekonomi. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang untuk menghasilkan, bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Udah? Nah, itulah maksud dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu segala kegiatan yang kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Di dalam kegiatan ekonomi, dalam ilmu ekonomi ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Siapa yang tahu? Ya, ayo coba. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Iya, itu maksud dengan kata arti dari produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang. Apa yang maksud dengan kegiatan produksi? Yaitu untuk menghasilkan suatu barang. Yang dimana di dalam kegiatan produksi itu, yaitu kegiatan yang dilakukan seperti para penjahit, yang dimana menjadi yaitu kegiatan mengolah kain menjadi sebuah barang jadi atau pakaian dan sejenisnya. Ya, contohnya seperti bakal itu diolah menjadi baju. Udah, itu maksud dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi memiliki nilai guna yang berbeda. Yang pertama adalah nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna yang lebih bermanfaat apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti kayu, mana kayu mentah diolah menjadi apa? Lemari, diolah menjadi bangku, meja. Itulah maksud dari nilai guna bentuk, yang dimana
yang atau dimiliki oleh orang yang membutuhkan. Seperti apa? Yaitu seperti sepatu dan sandal. Apalagi selain sepatu, tas. Ya, maksud dari nilai kepemilikan. Kalau tidak kamu beli, bagaimana kamu untuk menggunakan sebuah sepatu? Kalau di situ dipajang aja tidak ada gunanya, ya kan? Tidak ada gunanya. Tapi setelah kamu beli, baru kamu bisa memilikinya dan memakainya dengan baik. Ya, maksud dari nilai guna suatu barang, Pak. Nilai guna suatu barang, yaitu nilai itu selanjutnya tujuan kegiatan produksi. Kan yang selanjutnya adalah tujuan kegiatan produksi. Yang dimana tujuan kegiatan produksi yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Setiap orang pasti mempunyai berbagai macam kebutuhan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mendapatkan margin keuntungan. Selain tetap memenuhi kebutuhan masyarakat, pengusaha juga mendapatkan keuntungan finansial dari setiap kegiatan produksi yang telah dilakukannya. Itulah dari tujuan dan tujuan kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi alam. Yang dimana yang pertama faktor-faktor produksi itu faktor produksi alam. Yang dimana faktor produksi alam adalah faktor yang disediakan oleh alam sebagai bahan. Itu faktor-faktor produksi alam. Yang pertama yaitu faktor produksi alam. Yang pertama apa-apa saja? Lihat di situ. Yaitu tanah sebagai iya. Apa lagi? Yang ketiga, iya. Yang keempat, nah itulah dari faktor produksi alam. Contohnya tadi ya sebagai tanah, sebagai alat pertanian, perkebunan, dan sebagai tempat tinggal masyarakat. Yang kedua, hutan dapat menghasilkan bahan mentah seperti kayu. Yang ketiga yaitu air dapat digunakan untuk minum, untuk mandi, untuk membersihkan. Dan yang keempat adalah barang-barang sebagai tambah seperti emas, minyak bumi dan gas alam. Dan itu maksud dari faktor-faktor produksi alam. Nah, kalau yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Kalau dikatakan faktor produksi tenaga kerja yang bagaimana? Faktor tenaga kerja, faktor produksi tenaga kerja terdapat beberapa 3 macam. Itu tenaga kerja didik, tenaga kerja terlatih. Yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik. Kalau tenaga kerja terdidik seperti apa? Guru dan dokter seperti ibu. Dan kalau tenaga kerja terlatih yang bagaimana? Dan tenaga kerja terlatih seperti sopir, apa lagi? Penjahit, apa lagi? Montir. Kalau tenaga kerja tidak terdidik seperti apa? Yaitu tukang sapu, apa lagi di situ? Tukang sampah dan kuli bangunan. Itulah maksud dari tenaga kerja tidak terdidik. Dan bagian C yang ketiga adalah faktor produksi modal. Faktor produksi modal. Kalau dikatakan faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Contohnya yaitu gedung, mesin, apalagi di situ bahan mentah menjadi bahan jadi. Makanya faktor produksi modal. Kalau dikatakan faktor produksi modal yang bagaimana? Di situ dibilang contoh seperti gedung, mesin, namanya modal itu seperti keahlian
kamu mendapatkan segala sesuatu pasti harus ada modal. Dan kita juga termasuk sebuah modal. Udah? Itu maksud dari faktor produksi modal. Dan yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan. Yang dimana faktor kewirausahaan itu yang bagaimana di situ kemampuan seseorang tuh beberapa orang untuk menyatukan. Kalau dikatakan kewirausahaan berarti harus ada apa? Yaitu faktor produksi alam, ada faktor produksi tenaga kerjanya, dan harus ada faktor produksi modal. Maka terciptalah faktor produksi kewirausahaan. Yang mana untuk mengolah suatu perusahaan untuk mana perusahaan itu mengolah suatu produk. Berarti harus ada nilai produksi alamnya, bahannya berarti ya kan? Di situ ada juga harus ada tenaga kerjanya. Walaupun ada bahan, bagaimana kamu menciptakan suatu barang itu kalau tidak ada tenaga kerjanya? Walaupun ada tenaga kerja, kalau tidak ada modalnya, bagaimana kita untuk mendapatkan suatu barang itu untuk menjadikan bahan kita menjadi barang yang berjaya? Makanya dikatakan faktor produksi keusahaan yang dimana harus memiliki faktor produksi alat, modal, dan tenaga kerja. Dan ngerti? Sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara kegiatan produksi dengan kegiatan konsumsi. Yang dimana kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Itulah maksud dari kegiatan distribusi. Contohnya tujuan distribusi apa aja tujuan distribusi? Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, dan terpenuh. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi adalah jenis-jenis distributor. Yang dimana yang pertama adalah pedagang besar atau grosir. Yang dimana pedagang besar adalah merupakan pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar ke pedagang eceran. Contohnya seperti grosir, seperti yang jual-jualan di tempat kita, seperti jual-jualan yang ada di Surabaya kan, di tempat kita. Orang itu mengambil barang itu dari grosir. Orang itu mengambil barang ke toko grosir, baru orang itu menjualnya ke tempat pasar-pasar yang kecil. Dengan cara apa? Dengan cara mengecerkan barang. Yang kedua adalah pedagang kecil atau retail, yang dimana merupakan pedagang membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada pihak konsumen. Yang nama pedagang kecil atau retail menjual barang dalam bentuk satuan, contohnya adalah warung kecil, toko kelontong, pedagang asongan, dan minimarket. Kita lanjutkan, yaitu cara-cara distribusi. Yang distribusi langsung, yang dimana distribusi langsung itu menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya pedagang sate. Ngerti maksudnya? Yaitu menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya pedagang sate, yang katakan distribusi langsung. Dia yang mengolah, dia yang menjual. Ya, itu maksud dari distribusi langsung. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi. Apa yang tadi katakan kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau secara langsung. Secara berangsur-angsur atau secara langsung. Kalau barang secara berangsur-angsur, contohnya apa? Sabun. Kamu nanti pakai sabun habis langsung nggak? Tidak. Apalagi minyak goreng. Kalau kita
Ya, sampo. Apa lagi? Hah? Makanan. Di dalam kegiatan konsumsi ada beberapa pelaku kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Yang dimana kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga itu terdapat beberapa siapa saja, yaitu ayah, ibu, dan anak. Yang dimana setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda, jumlah macam ragamnya, dan juga begitu juga kalau dikatakan anggota keluarga, kebutuhan keluarga. Kalau kebutuhan anggota keluarga, kalau dikatakan kebutuhan anggota keluarga yang bagaimana? Seperti anak, ibu, ayah, pasti berbeda kebutuhan. Udah? Kalau dikatakan kebutuhan keluarga yang bagaimana? Anggota keluarga dengan kebutuhan keluarga berbeda. Kalau kebutuhan keluarga seperti rumah. Kalau kebutuhan anggota keluarga yang bagaimana? Yaitu pakaian. Nggak mungkin kebutuhan kamu dengan dia sama, ya kan? Pasti berbeda. Itu maksud dari kebutuhan anggota keluarga dengan kebutuhan keluarga. Itu maksud dari kegiatan ekonomi rumah tangga dalam keluarga. Yang dimana, ulangi, di dalam kegiatan ekonomi rumah tangga siapa-siapa saja, yaitu ayah, ibu, dan anak. Contoh perbedaan dari kebutuhan keluarga dengan kebutuhan anggota keluarga yang bagaimana? Kalau kebutuhan keluarga berarti kebutuhan seluruh, contohnya rumah. Kalau kebutuhan anggota keluarga berarti seperti kamu dengan saudaramu yang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti pakaian. Itu maksudnya kegiatan ekonomi rumah tangga. Kelompok, ambil. Ada dan bahanmu. Ini apa? Kelompok.